Waalaikumsalam dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Nisa yang bertugas di Poli pada kesempatan kali ini. Sebelum saya menjelaskan pemeriksaan atau prosedur pemeriksaan yang akan kita lakukan, saya akan mendata Ibu terlebih dahulu ya. Oke, namanya siapa Bu? Emi dok. Ibu Emi umurnya berapa? 20 tahun 20 tahun. Kalau begitu saya panggil adik saja ya. Sekarang masih sekolah ya dek? Mahasiswa dok. Oke, mahasiswa. Alamatnya di mana dek? Jalan Salak dok. Jalan Salak. Oke ya. Nah, jadi Adek, di sini kita akan melakukan beberapa prosedur pemeriksaan pada fungsi pendengarannya Adek, penciumannya Adek, dan indera perasaannya Adek atau bagian lidahnya. Untuk tujuannya itu untuk melihat apakah ada kelainan pada beberapa tadi fungsi dari pendengaran, penciuman, dan perasaannya Adek. Apakah Adek bersedia? Siap dok. Kalau begitu Adek silahkan tunggu dulu di sini. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya. Nah, oke Adek. Jadi yang pertama itu kita akan mulai dengan fungsi pendengaran. Di fungsi pendengaran ini akan ada beberapa tes yang saya berikan kepada Adek ya. Nah, pertama itu adalah tes suara, di mana saya akan memberikan Adek suara menggunakan jari-jari saya di telinga kanan dan telinga kirinya Adek. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Adek bisa dengar? Bisa dok. Oke, telinga sana lagi ya. Kali ini apa Adek bisa dengar? Bisa dok. Oke, untuk tes suara, alhamdulillah normal ya. Kita melangkah ke tes selanjutnya, yaitu ada tes bisik. Di mana di sini saya akan membisikkan Adek beberapa, mungkin ada 10 kata yang akan saya bisikkan kepada Adek, tapi Adek nanti akan menghadap lurus ke depan, dan saya akan membisikkannya melalui mulut saya, tapi Adek tidak melihat saya, Adek tetap lurus ke depan. Kita mulai Adek, silahkan Adek duduk di ujung kursi dan saya duduk kursi. Oke, saya mulai ya Adek. Kursi. Ayam. Ikan. Tempat tidur. Kucing. Kemeja. Celana. Jilbab. Kursi. Sendok. Tempat tidur. Bunga. Oke, nah untuk tes bisik sendiri juga hasilnya normal ya. Kemudian tes selanjutnya di sini saya akan menggunakan garpu dengan frekuensi yang berbeda ya Adek. Dimana untuk pertama saya akan ini, kemudian akan saya letakkan pada bagian telinganya Adek. Apakah Adek bisa mendengarkan atau tidak, dan di telinganya Adek ya. Kita mulai ya. Apa Adek bisa dengar? Bisa dok. Oke, sambil lagi ya. Ini Dek. Bisa dok. Oke. Nah, untuk tes ini Adek bisa mendengarkannya. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan tetap melakukan hal yang sama, tapi yang pertama saya akan letakkan dulu di bagian belakang telinganya Adek, kemudian di depan telinganya Adek. Nah, jika Adek bisa mendengarkannya, silahkan Adek angkat tangannya Adek ya. Kita mulai dari telinga sebelah kiri dulu ya. Oke, telinga sebelahnya lagi Adek. Oke. Nah, selanjutnya untuk tes ini tadi juga Adek bisa dengar dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama. Pertama, sampai Adek tidak bisa mendengarkannya ya. Adek bilang kalau misalnya Adek sudah dengar, katakan bilang Adek sudah tidak dengar ya. Pertama saya coba dulu di telinganya Adek, kemudian ke telinganya saya, begitupun sebaliknya nanti di telinga sebelahnya. Kita mulai Adek. Iya, sudah didengar ya Adek. Selanjutnya di telinga sebelahnya. Sudah didengar Adek? Ya dok. Oke. Nah, yang terakhir untuk tes suara ini, tes pendengaran, saya akan memberikan suara, kemudian nanti saya akan menyimpan garpu tala ini di
bagian dahinya adik. Kemudian adik silakan katakan apakah adik mendengar frekuensi yang sama pada telinga kanan dan kiri ataupun frekuensi yang berbeda ya. Jadi saya mulai ya adik. Bagaimana adik? Saya mendengar frekuensi dengan benar. Oh, jadi untuk telinga kanan dan telinga kiri adik bisa mendengar dengan yang sama ya adik. Nah oke adik, untuk pemeriksaan tes pendengaran saya kira sudah selesai. Alhamdulillah semua hasilnya normal, tidak ada kelainan. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk tes pendengaran adik? Tidak dok. Oke, selanjutnya kita beralih ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pada fungsi penciumannya adik. Nah, di sini saya ada beberapa larutan di mana saya akan menutup mata adik menggunakan penutup mata. Kemudian setelah itu saya akan menyuruh adik untuk menebak larutan apa itu. Oke, saya mulai ya adik. Ini adik. Nah, oke. Pertama silakan adik tutup dulu telinga sebelahnya. Oke, kita mulai ya. Adik bisa cium? Ya dok. Ya, bisa ditebak ini apa? Kopi. Oke, yang sebelah lagi? Adik bisa cium ini apa? Kopi dok. Oke. Nah, selanjutnya adik silakan adik tutup lagi. Ini adik bisa cium? Teh dok. Oke, sebelah lagi. Ini adik? Teh dok. Oke. Ya. Permisi adik, saya buka. Nah, jadi untuk yang tadi itu adik juga bisa menebak dengan baik. Jadi bisa disimpulkan untuk bagian fungsi penciumannya adik semuanya normal, tidak ada kelainan karena adik bisa menebak dan menciumnya dengan baik. Nah, selanjutnya kita beralih ke perasa, di mana saya akan memberikan adik beberapa rasa dan adik akan menebak apakah itu, tapi dengan menutup mata adik. Cukup adik tutup saya matanya, tidak perlu memakai alat penutup mata ya. Kita mulai ya adik, silahkan adik tutup matanya terlebih dahulu. Oke, saya mulai. Silahkan adik julurkan bentar ya adik. Silakan dijalan lagi adik. Ini apa adik? Rasanya apa? Gula dok. Gula. Oke. Selanjutnya ya adik. Oke, dibuka lagi oleh lidahnya. Ini rasanya apa dek? Garam dok. Garam. Oke. Sudah dek, silahkan dibuka matanya. Oke, jadi untuk indera perasanya juga ada, indera pengecapnya alhamdulillah normal, ada bisa merasakannya dengan baik ya. Nah, mungkin untuk pemeriksaan ini telah selesai adek. Saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah semuanya normal, tidak ada kelainan daripada fungsi pendengarannya adek, fungsi penciumannya, serta fungsi pengecap atau perasaannya adek. Ada yang ingin ditanyakan terkait 3 pemeriksaan ini adek? Tidak dok. Oke, kalau begitu terima kasih adek atas kerjasamanya. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam dok. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Nisa yang bertugas di Poli pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya data adik terlebih dahulu sebelum saya jelaskan nanti pemeriksaan yang akan kita lakukan terkait keluhan yang adik alami. Namanya siapa dek? Emi dok. Adik Emi, umurnya berapa? 20 tahun dok. Kalau boleh tahu pekerjaannya apa dek? Mahasiswa dok. Mahasiswa. Umurnya alamatnya di mana dek? Jalan Salak. Jalan Salak. Nah, jadi di sini keluhannya adek katanya telinganya adek ini kayak ada yang mengganjal ya. Jadi untuk memastikan apa yang membuat telinga adek merasa tidak nyaman karena merasa ada yang mengganjal, saya akan periksa dulu. Saya lihat apakah ada masalah ya pada telinganya adek. Oke, saya periksa dulu ya adek telinganya. Oh iya, jadi di telinganya adek ini kayak ada serumen yang kering yang membuat adek tidak nyaman. Nah, karena ini karena cuma dia kering, jadi saya akan mengambilnya menggunakan pengait ya adek. Isi adek.
Nah, sudah saya ambil, saya periksa dulu apakah masih tertinggal atau sudah bersih ya. Oke, masih ada ya, saya ambil lagi adek. Oke, udah ya, saya lihat apakah masih ada tuh, sudah bersih. Oh, kayaknya sudah ya, tapi saya lakukan irigasi dulu ya adek untuk memastikan kebersihan telinganya adek. Ya, jadi saya akan kasih dulu handuk di sininya adek. Bisa dipegang ini dek, dikasih begini pasti ya. Oke, saya lakukan irigasi dulu ya. Sini sudah ada air hangat ya. Kita mulai adek. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah ya. Oke. Nah, saya periksa kembali apakah sudah benar-benar bersih atau masih ada yang bersisa. Nah, oke. Untuk telinganya adek, alhamdulillah sudah bersih adek. Sudah tidak ada lagi yang tertinggal. Jadi untuk bagaimana yang dirasakan telinganya adek, apa sudah nyaman atau masih ada yang mengganjal? Tidak ada dok. Jadi sudah bersih ya, tidak ada lagi yang mengganjal di telinganya adek. Nah, mungkin untuk pemeriksaan ini cukup adek. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada dok. Oke, kalau begitu terima kasih deh atas kerjasamanya. Alhamdulillah pemeriksaan telinganya adek telah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya dek. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam dok. Ya. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Nisa yang bertugas di Poli pada kesempatan kali ini. Jadi sebelumnya saya data adik terlebih dahulu ya. Kalau boleh tahu namanya siapa dek? Emi dok. Umurnya berapa? 20 tahun dok. Kerjaannya? Mahasiswa. Oh, masih mahasiswa. Alamatnya di mana dek? Jalan Salak dok. Oke, Jalan Salak. Nah, dari keluhan adek mengeluhkan kalau di hidungnya adek itu terdapat sesuatu yang mengganjal benda asingnya. Nah, sebelumnya saya akan periksa dulu apakah benda asingnya ini benda mati atau yang bagaimana ya. Tapi sebelumnya saya lakukan cuci tangan terlebih dahulu ya adek. Iya dok. Oke, sudah selesai. Nah, adek di sini saya ada kapas yang tampon yang sudah direndam lidocaine dan epinephrine. Saya akan mengambilnya ini pakai pekai, tapi saya berikan dulu ini pada hidungnya adek supaya nanti septum hidungnya adek itu bisa terbuka lebar dan saya bisa mengambil benda asingnya itu, serta saya juga untuk agar nanti pada saat saya ambil benda asingnya adek tidak merasakan rasa nyeri ya. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya saya adek lihat dulu ya hidungnya. Silakan adek melihat ke atas. Oke, ini. Oke, ambil dulu ya. Permisi adek. Oke, apa ada rasa nyeri dek? Tidak dok. Tahan ya dek, sebentar. Oke, sudah ya. Saya periksa kembali dulu ya. Oke, sudah bersih adek. Nah, untuk pemeriksaan hidung juga sudah selesai. Alhamdulillah. Apakah masih ada tidak nyaman? Tidak dok. Kalau begitu apakah ada yang ingin ditanyakan dek? Tidak dok. Oke, kalau begitu terima kasih dek atas kerjasamanya. Alhamdulillah pemeriksaan telah selesai dilakukan ya dek. Terima kasih banyak dek. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam dok. Silakan masuk dek. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam dek, silakan duduk. Oke, itu dek kalau boleh tahu hidungnya kenapa? Ini dok, tadi saya terkena bola basket, jadi hidung saya mimisan. Oh, mimisannya. Saya dapat namanya siapa dek? Emi dok. Emi umurnya berapa? 20 tahun dok. 20 tahun. Alamatnya? Jalan Salak dok. Sekarang masih sekolah? Mahasiswa dok. Mahasiswa ya, oke.
Nah, hidungnya adik di sini berdarah ya, terkena bola basket. Oke, sebelumnya saya lihat dulu, coba dilepas dulu itu merahnya. Oke, sekarang adek silahkan tutup hidung kedua dan buka mulutnya ya. Bernapas ya. Oke, sambil saya mempersiapkan, tunggu ya adek, saya cuci tangan dulu. Oke, tunggu sebentar ya adek. Oke, saya mulai adek, silahkan dibuka hidungnya adek. Nah, saya periksa dulu ya. Oke. Nah, jadi sebelumnya saya akan memberikan dulu tampon pada hidungnya adek ya. Ini tampon yang berupa larutan lidocaine dan epinephrine ya dek. Saya masukkan dulu menit. Oke, tuh saya ambil ya dek tamponnya. Oke. Oke. Saya akan masukkan di sini ada pasta untuk menutup dulu perdarahannya adek ya. Oke, tunggu bentar ya adek. Permisi adek, saya masukkan. Oke. Oke. Sebentar lagi adek. Permisi adek. Oke, tunggu sebentar ya adek. Tunggu beberapa menit. Setelah itu saya akan periksa dulu. Oke. Nah, saya akan periksa dulu bagian hidung belakangnya adek, apakah terjadi juga perdarahan atau hanya bagian depan saja ya. Silakan adek dibuka mulutnya, lidahnya dikeluarkan. Buka mulutnya besar-besar. Oke. Nah, jadi untuk perdarahannya sendiri di sini perdarahannya itu cuma di bagian anterior saja, tidak pada bagian belakang, cuma bagian depan saja ya adek. Nah, jadi di sini saya akan melepaskan kasanya nanti setelah beberapa hari, dan untuk itu karena ini yang terjadi bagian anterior, maka saya akan memberikan adek antibiotik. Silahkan adek datang setelah 2 hari kemudian ya. Terima kasih adek. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam dek, silahkan duduk dek. Oke, jadi adek yang 2 hari yang lalu ya yang datang pada saat ada perdarahan pada bagian hidungnya ya. Jadi saya akan periksa dulu apakah masih ada perdarahan atau tidak ya. Jadi saya juga akan melepaskan. Sorry adek. Oke, saya ambil dulu ya kasanya. Permisi adek.
Oke, saya periksa ya deh apakah sudah tidak ada perdarahan apa. Ya. Kayaknya ini masih ada perdarahan sedikit. Jadi saya di bagian hidung belakangnya adek ya. Jadi saya mungkin akan memberikan adek antibiotik ya untuk itu, serta sebenarnya saya akan menggunakan selang untuk membersihkan perdarahan di bagian ini adek yang masih berdarah ya. Sebelumnya saya masukkan tampon dulu yang sudah direndam, lidocaine dan epinephrine. Oke, tunggu sebentar di sini adek. Oke dek, jadi di sini akan menggunakan selang untuk membersihkannya ya. Coba kita mulai ya adek. Bentar ya adek. Ambil saya masukkan, saya akan dikasih begini sedikit dek. Oke, bentar adek. Oke, sudah selesai adek untuk pemeriksaannya ya. Mungkin sampai di sini untuk pemeriksaannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pemeriksaan yang baru saya selesai dilakukan dek? Tidak dok. Oke, kalau begitu pemeriksaannya cukup sampai di sini adek. Terima kasih atas kerjasamanya ya adek. Kalau begitu alhamdulillah pemeriksaan telah selesai dilakukan. Terima kasih banyak dek. Ya dok. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam dok.